Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas soal TIU CPNS, yaitu antonim atau lawan kata. Antonim yaitu suatu kata yang memiliki bentuk yang berbeda dan memiliki arti atau pengertian yang bertolak belakang. Antonim disebut juga dengan perlawanan kata atau lawan kata. Tes antonim ini ditujukan untuk mengukur tingkat kewaspadaan dan kecermatan terhadap suatu indikasi yang saling berlawanan, mengukur wawasan dan pengetahuan para peserta tes tentang kata-kata yang artinya berlawanan. Tips dan trik dalam menjawab soal antonim. Yang pertama, perbanyak perbendaharaan bahasa Indonesia dan kosakata dalam bahasa Inggris. Kemudian ingat bahwa Anda mencari lawan kata, jadi jangan sampai terjebak dengan kata pada pilihan jawaban yang merupakan sinonim pada soal. Jika dalam pilihan jawaban terdapat kemiripan arti, pilihlah yang paling berbeda. Hindari menghabiskan waktu untuk menjawab satu soal hanya karena penasaran. Soal pertama, ekstrinsik. Carilah lawan katanya. A. Eksentrik, B. Individual, C. Konsensus, D. Internal, E. Keserasian. Ekstrinsik itu maknanya adalah berasal dari luar. Teman-teman bisa mencari kata ekstrinsik ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di sini saya sudah mencari ekstrinsik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jika teman-teman tidak punya kamusnya, teman-teman juga bisa searching di Google KBBI online. Kemudian kita lihat di sini ada kata eksentrik. Artinya adalah aneh, ganjil, atau tidak wajar. Kemudian konsensus, artinya kesepakatan kata atau pemufakatan bersama mengenai pendapat, pendirian, dan sebagainya yang dicapai melalui kebulatan suara. Jadi konsensus ini tidak ada hubungannya dengan ekstrinsik, bisa kita eliminasi. Kemudian eksentrik juga tidak ada hubungannya dengan ekstrinsik, kita eliminasi. Kemudian internal itu artinya menyangkut bagian dalam tubuh atau diri, mobil, dan sebagainya. Dalam negeri, sebelah dalam, di kalangan sendiri, dalam lingkungan sendiri. Yang kita cari adalah ekstrinsik, artinya berasal dari luar. Kalau lawan kata dari luar itu berarti dari dalam. Jadi yang lebih tepat itu adalah D. Internal. Yang kedua, kendala. A. Kekerasan, B. Pendukung, C. Manifestasi, D. Bimbingan, E. Gejala. Kendala itu artinya adalah halangan, rintangan. Jadi lawan kata dari halangan, rintangan itu adalah B. Pendukung. Yang ketiga, prasetya. A. Janji, B. Niat, C. Ingkar, D. Sumpah, E. Curang. Prasetya itu maknanya adalah niat, janji yang teguh. Jadi kita lihat pilihan A dan B, janji dan niat itu adalah sinonim dari prasetya. Jadi janji dan niat ini kita eliminasi. Yang kita cari adalah lawan kata dari prasetya. Prasetya tadi maknanya janji, jadi lawan kata dari janji itu adalah ingkar. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Ingkar. Selanjutnya, kompetensi. A. Ketidakmampuan, B. Daya, C. Kebiasaan, D. Keahlian, E. Kecerobohan. Kompetensi itu artinya kewenangan, kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan sesuatu. Kemampuan mengenai gramatika suatu bahasa secara abstrak atau batiniah. Lalu ada daya. Daya artinya kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak, kekuatan atau tenaga. Di sini kompetensi itu ada kewenangan dan kemampuan. Lawan kata dari kewenangan atau kemampuan itu adalah ketidakmampuan. Jadi jawabannya adalah A. Ketidakmampuan. Resesi. A. Peningkatan, B. Kemunduran, C. Lesu, D. Kesenjangan, E. Ketinggian. Resesi
artinya adalah kelesuan dalam kegiatan dagang, industri, dan sebagainya, seolah-olah terhenti, menurunnya atau mundurnya, berkurangnya kegiatan dagang atau industri. Lesu itu sama dengan sinonim dari resesi. Kemudian di sini ada kata mundur, kemunduran. Itu juga sinonim dari kata resesi. Jadi sudah ada B dan C yang bisa kita eliminasi. Kemudian lawan kata dari resesi ini adalah peningkatan. Jadi jawaban yang tepat itu adalah A, peningkatan. Sumbang. A kokoh, B tepat, C mirip, D laras, E imbang. Sumbang itu maknanya adalah bersalah tentang adat, melanggar adat, kurang sopan, berdosa, bermuka, berzina, salah, keliru. Kita mencari lawan kata dari sumbang. Jadi lawan kata dari salah atau keliru. Jadi jawabannya adalah B tepat. 7. Nomadik. A. Menetap, B. Mapan, C. Sesuai norma, D. Anomali, E. Tidak teratur. Nomadik itu artinya adalah berpindah-pindah. Sedangkan anomali itu artinya tidak seperti yang pernah ada, penyimpangan dari yang sudah ada. Penyimpangan atau kelainan dipandang dari sudut konvensi, gramatikal, atau semantis suatu bahasa. Jadi jawaban yang tepat itu adalah A. Menetap. Selanjutnya, prawacana. A. Introduksi, B. Halaman, C. Daftar pustaka, D. Kata pengantar, E. Pendahuluan. Prawacana artinya adalah kata pendahuluan atau prakata. Di sini ada pilihan pendahuluan, itu adalah sinonim dari prawacana. Kemudian juga kata pengantar, itu juga merupakan sinonim dari prawacana. Yang kita cari adalah lawan kata dari prawacana. Jadi jawaban yang tepat itu daftar pustaka, karena berlawanan dengan kata pendahuluan. Daftar pustaka adalah berada di akhir, sedangkan pendahuluan di awal. Jadi jawabannya adalah C, daftar pustaka. Selanjutnya, kasuistik. A. Kasus, B. Masalah, C. Akibat, D. Sebab, E. Populasi. Kasuistik itu artinya perekaman dan penelitian sebab-sebab atau kasus-kasus penyakit. Bertalian dengan kasus, situasional. Nah, di sini kita lihat ini sebab dan kasus. Lawan kata dari sebab itu adalah akibat. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Akibat. Selanjutnya, preambul. A. Mukadimah, B. Penutupan, C. Pertimbangan, D. Introduksi, E. Prakata. Makna dari kata preambul menurut KBBI adalah mukadimah atau pendahuluan. Nah, di sini sudah ada kata mukadimah. Jadi kita eliminasi mukadimah. Pendahuluan itu lawan katanya adalah penutupan. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Penutupan. Pribumi. Lawan kata pribumi adalah A. Keturunan atau ras, B. Anak negeri, C. Asli, D. Oriental, E. Bumi putra. Pribumi artinya penghuni asli yang berasal dari tempat yang bersangkutan, inlander. Kalau anak negeri, asli, oriental itu sinonim dari pribumi. Bumi putra juga merupakan sinonim dari pribumi. Jadi jawaban yang tepat itu adalah A. Keturunan atau ras. Selanjutnya, eksistensi. A. Presensi, B. Absensi, C. Keberadaan, D. Kehadiran, E. Kesiapan. Eksistensi artinya adalah hal berada atau keberadaan. Kita mencari lawan kata dari keberadaan. Kalau presensi, absensi itu absensi artinya ketidakhadiran. Kalau presensi artinya kehadiran. Eksistensi tadi maknanya adalah keberadaan. Jadi jawaban yang tepat itu absensi, yaitu ketidakhadiran, yaitu B. Absensi. Selanjutnya, intim. Lawan kata dari intim. A. Erat, B. Dekat, C. Akrab, D. Renggang,
rapat. Intim itu artinya akrab, karib, rapat. Di sini sudah ada kata akrab, dekat, dan rapat. Nah, ketiga pilihan B, C, dan E ini maknanya sama dengan intim. Makna dari kata intim itu rapat. Jadi lawan dari rapat itu adalah D, renggang. Selanjutnya, kolaborasi. A, kerjasama, B, dualisme, C, solo, D, ganda, E, tingkatan. Kolaborasi itu maknanya adalah perbuatan kerjasama dengan musuh dan sebagainya. Perbuatan kerjasama untuk membuat sesuatu. Jadi makna dari kolaborasi ini adalah kerjasama. Ada pilihan A adalah kerjasama. Jadi kita eliminasi yang A karena yang kerjasama merupakan makna dari kolaborasi. Yang kita cari adalah lawan kata dari kolaborasi. Lalu ada kata dualisme dan solo. Dualisme ini artinya adalah paham bahwa dalam kehidupan ini ada dua prinsip yang saling bertentangan. Kemudian solo artinya tunggal, melakukan sesuatu dan sebagainya seorang diri. Kolaborasi di sini artinya kerjasama. Lawan kata dari kerjasama itu adalah C, solo. Karena solo maknanya tunggal atau sendiri, sedangkan kolaborasi kerjasama. Jadi jawabannya adalah C, solo. Selanjutnya, stagnasi. A, terhenti, B, macet, C, kecepatan, D, lambat, E, ketinggian. Stagnasi adalah keadaan terhenti, tidak bergerak, tidak aktif, tidak jalan, kemacetan. Keadaan tidak maju atau maju tetapi pada tingkat yang sangat lambat. Keadaan tidak mengalir atau mengarus. Jawaban yang tepat itu adalah kecepatan. Karena di sini stagnasi artinya tidak maju atau berhenti. Jadi jawaban yang tepat adalah C, kecepatan. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan share. Kita jumpa lagi pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.